Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Dona. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas soal elektrolisis yang berhubungan dengan volume gas dan menghitung pH larutan setelah elektrolisis. Oke, volume gas ini materi kelas 10. Untuk menghitung volume gas, kita harus tahu keadaan soalnya di dalam soal apa. Apakah dia pada keadaan standar atau tidak. Jika pada keadaan standar yaitu suhu 0 derajat Celcius tekanan 1 atm, maka volume STP adalah mol dikali 22,4. Tapi kalau keterangannya adalah pada P dan T yang sama, maka rumus volume gas adalah volume 1 per mol 1 sama dengan volume 2 per mol 2. 1, 2 ini untuk zatnya ya. Jadi kita membandingkan dua zat di sini. Kalau pada P dan T yang sama, ciri khasnya ada satu zat lagi yang dibandingkan. Kemudian untuk menghitung pH, pH ini materi kelas 11, menghitung pH asam basa. Untuk asam, pH maka rumusnya adalah min log konsentrasi dari H+. Sedangkan untuk basa adalah P. Kita hitung pOH-nya dulu, yaitu min log konsentrasi OH-. Kemudian baru hitung pH sama dengan 14 dikurang pOH. Untuk menghitung konsentrasi H+ dan OH-, ini rumus konsentrasi adalah mol per liter atau milimol per mililiter. Kita langsung ke contoh soal. Soal pertama, larutan KCl dielektrolisis dengan arus sebanyak 5 ampere. Berarti diketahui kuat arusnya adalah 5 ampere ya. Berarti ini I-nya adalah 5 ampere, 5A. Kemudian selama 1930 detik dielektrolisis menggunakan elektroda C pada 0 derajat 1 atm. Berarti ini T-nya 1930 detik. Kemudian ini tekanan diketahui keadaannya di elektrolisis pada suhu 0 derajat Celcius tekanan 1 atm. Oke, kita coba jawab. Yang ditanya pertama adalah hitunglah volume gas Cl2 yang dihasilkan di anoda pada 0 derajat Celcius dan 1 atm. Ini keadaan seperti ini disebut dengan keadaan STP, keadaan standar ya. Berarti yang ditanya adalah volume Cl2 pada keadaan STP. Kemudian yang kedua, berapakah pH larutan setelah elektrolisis? Berarti yang kedua yang ditanya adalah pH larutan. Oke, kita coba jawab satu persatu. Untuk yang A, hitunglah volume gas Cl2 yang dihasilkan di anoda. Berarti kita harus buat dulu untuk mengetahui hasil dari setiap reaksi di katoda dan anoda. Kita buat dulu reaksi elektrolisisnya untuk di masing-masing elektroda. Yang dielektrolisis adalah KCl. Oke, yang dielektrolisis adalah KCl. Berarti KCl terion menjadi apa? K+ ditambah Cl min. Kita buat reaksi di katoda. Katoda ini adalah K+, dia masuk golongan 1A, berarti air yang akan mengalami reaksi reduksi. Reaksinya adalah, masih ingat, 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Ini reaksi di katoda. Kita buat reaksi di anoda. Anoda adalah oksidasi, yaitu Cl-. Kalau Cl- berarti ion Cl- nya yang akan mengalami oksidasi. Jadi Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Ini kan ada 2, berarti di sini 2 Cl-. Nah, inilah dia reaksi yang ada di katoda dan di anoda. Nah, sekarang yang A, yang ditanya adalah volume Cl2 pada keadaan STP. Kita salin reaksi di anoda. Ini dia ya. 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, ini yang ditanya. Nah, ini yang ditanya. Volume Cl2. Untuk menjawab volume Cl2, kan rumusnya adalah volume Cl2 STP adalah mol Cl2 dikali 22,4. Nah, sekarang mol Cl2-nya belum ada. Nah, ini yang kita cari dulu. Berapa mol Cl2? Kalau dari reaksi ini, yang bisa kita cari dulu adalah
mol dari elektronnya. Karena pada data diketahui ada I, ya. Yang diketahui di data ada I, kemudian ada T. Maka yang bisa kita cari dulu adalah jumlah listrik yang digunakan pada anoda ini. Oke, berarti yang kita cari Faraday dulu. F-nya dulu berapa? Masih ingat bahwa 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron. Berarti Faraday itu sama dengan mol elektronnya. Faraday apa rumusnya? Faraday sama dengan I kali T per 96500. Berarti Faraday-nya adalah F-nya adalah I-nya berapa tadi? I-nya adalah 5 ampere, kemudian T-nya 1930. Berarti F sama dengan I-nya adalah 5 dikali berapa tadi? 1930 per 96500. F sama dengan 5 kali 1930 itu hasilnya adalah 9650 per 96500. Maka F-nya dapatnya adalah ini 1/10 ya, jadi 0,1. Nah, Faraday masih ingat bahwa Faraday itu kan ini dia. 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron. Harus kalian ingat, hubungan Faraday dengan mol elektron itu adalah ini dia. Artinya Faraday itu ya sama dengan mol elektronnya. Berarti di sini 0,1 F berarti sama dengan 0,1 mol elektron. Nah, ini dia. Berarti kita dapat harga dari mol elektronnya adalah 0,1. Kita tulis lagi anoda tadi apa? 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Oke. Berarti ini kan 0,1 nih elektronnya. Nah, untuk mencari mol Cl2, mol elektronnya 0,1, ini dia dari sini tadi. Untuk mencari mol Cl2 berarti kan dengan perbandingan koefisien. Ya kan? Mol Cl2 perbandingan koefisien. Koefisien ditanya per diketahui dikali mol ini, mol yang diketahui. Berarti 1/2 dikali 0,1. Berarti berapa ini? 0,05 ya. 0,055 mol. Baru kita cari volume Cl2 sama dengan mol dikali 22,4. Berarti molnya adalah 0,05. 0,05 dikali 22,4. Berarti volume Cl2-nya adalah berapa? Ibu cari tadi hasilnya adalah 1,12 liter. Nah, inilah dia volume Cl2 pada keadaan STP. Yang B yang ditanya adalah berapa pH larutan setelah elektrolisis. Untuk menghitung pH berarti ini kan berhubungan dengan konsentrasi H+ atau konsentrasi OH-. Nah, sekarang kita kembalikan ke reaksi di katoda dan anoda. Nah, kira-kira di mana yang menghasilkan H+ ataupun OH-? Anoda nggak ada ya. Ternyata di katoda ini dia menghasilkan OH. Oh, berarti larutan ini nanti bersifat basa karena dia menghasilkan OH-. Nah, yang ditanya sekarang berapa pH larutan ini? Untuk menghitung pH tentu kita harus tahu konsentrasi OH-. Untuk menghitung konsentrasi kita harus tahu berapa mol dari OH-nya. Nah, yang bisa kita cari terlebih dahulu adalah mol dari elektronnya. Yang perlu kalian ketahui bahwa jumlah Faraday atau mol elektron yang digunakan di anoda dan di katoda itu sama. Jadi jumlah Faraday dalam atau mol elektron di katoda itu sama dengan jumlah Faraday yang ada di anoda. Oke, jadi tadi yang kita hitung tadi Faraday-nya berapa di anoda? Ini kan yang kita hitung di anoda tadi, ya kan? Ternyata Faraday-nya adalah jumlahnya tadi adalah 0,11 mol. Nah, ini juga sama.
0,1 Faraday ini juga digunakan di anoda. Berarti sekarang kita tahu bahwa 0,1 Faraday atau 0,1 mol elektron ini di anoda sama dengan untuk di katoda. Nah, sekarang kita tulis reaksi di katodanya. Katoda reaksinya adalah ini dia tadi, kita salin 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2 OH ditambah H2. Nah, sekarang mol elektronnya ini ya. Berarti ini mol elektronnya juga sama, nilainya 0,11 mol. Ini dalam kurung aja ya. 0,1 Faraday dalam kurung sama dengan 0,1 mol elektron di anoda sama dengan di katoda. Ini ibu kasih tanda. Ini berarti penting, harus kalian ingat bahwa mol elektron di katoda itu sama dengan di anoda. Nah, dapatnya 0,1 mol. Sekarang kita perlu mol siapa? Mol dari OH ya, kita perlu ini karena kita akan mencari konsentrasinya. Oke. Sekarang berarti mol OH- sama seperti tadi perbandingan koefisien. Mol OH- sama dengan adalah berapa? 2 koefisiennya OH- per koefisien elektron dikali 0,1 mol. Jadi 2 per 2 dikali 0,1 berarti 0,11 mol OH- ya. Oke, nah dari mol OH- baru kita cari berapa konsentrasi OH-. Apa rumus konsentrasi OH-? Rumusnya adalah mol per liter. Oke, molnya adalah 0,1 mol per liternya. Tadi di soal ada nggak keterangannya? Ini dia. Oke, ada di soal, berapakah pH larutan setelah dielektrolisis jika volume larutan 1 liter. Berarti volumenya adalah 1 liter ya. Jadi ini volume sama dengan 1 liter. Nah, berarti per 1 berarti dapat konsentrasi OH- adalah 0,1. Kita jadikan 10 berpangkat berapa ini? Ya, 10 pangkat min 1. Baru kita cari POH adalah min log konsentrasi OH-. Berarti min log 10 pangkat min 1. Masih ingat bagaimana mencari PO? Mengambil nilai lognya sama dengan pangkat ini ya, pangkat di atasnya. Berarti POH sama dengan 1. Yang ditanya bukan POH tetapi apa? pH. Baru kita hitung pH-nya, yaitu 14 dikurang POH. Jadi pH sama dengan 14 dikurang 1 sama dengan 13. Nah, inilah dia menghitung pH. Jadi kita peroleh pH larutan setelah elektrolisis adalah 13. 13 berarti dia bersifat basa ya. Ya, memang bersifat basa karena tadi kan yang dihasilkan adalah OH-nya. Nah, inilah dia untuk mencari pH larutan setelah elektrolisis. Yang perlu kalian ingat tadi Ibu ulangi bahwa jumlah Faraday atau mol elektron di katoda itu sama dengan di anoda. Soal kedua, ke dalam 500 ml larutan CuSO4 0,1 M dilewatkan arus listrik sebanyak 0,02 Faraday. Oke, kita buat diketahui. CuSO4 ya, di elektrolisis. Ini volumenya adalah, ini larutan, volume 500 ml. Kemudian jumlah Faradaynya, F-nya jumlah listriknya atau F-nya adalah Faradaynya 0,02 Faraday, 0,02 F. Yang ditanya A pH. Yang B adalah hitunglah volume gas oksigen. Berarti volume O2 yang ditanya pada saat 1,4 gram N2, volumenya 25 liter. Oke, ini yang ditanya.
Sekarang kita mulai pH lagi. Ternyata sekarang yang ditanya, hitunglah pH larutan setelah elektrolisis. Kembali untuk menghitung pH, kita harus tuliskan dulu reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda. A. Penyelesaian. Oke, kita lihat reaksi di katoda. Kita ionkan dulu, maaf. Siapa tadi? CuSO4 ya. CuSO4 terion menjadi apa? Cu2+ ditambah SO4 2-. Oke. Nah, sekarang reaksi di katoda. Katoda adalah ion positif Cu, karena dia ion lain selain 1A2A, Al dan Mn, berarti Cu2+ yang mengalami reduksi. Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Oke. Kemudian di anodanya siapa ini? Anodanya ada SO4, sisa asam oksi, berarti yang mengalami reaksi oksidasi adalah si airnya. Ya kan? Reaksinya adalah, masih ingat, 2H2O menjadi 4H+ tambah 4 elektron ditambah O2. Nah, ini dia. Nah, ternyata di anoda dihasilkan apa ini? 4H+, berarti ini berarti larutan ini bersifat asam. Sama seperti tadi, berarti kita harus menghitung berapa dulu konsentrasi mol dari H+-nya. Nah, dari mana kita mulai mencari mol H+-nya? Yang diketahui apa tadi? Faraday sama dengan 0,022 F. Berarti 0,02 F ini sama dengan mol elektronnya 0,02 mol elektron. Ya kan? Nah, ketemu deh ini mol elektronnya. Ya kan? Berarti mol elektron ini berarti elektronnya, nah, Ibu salin lagi untuk mempermudah. Anoda sama dengan 2H2O menjadi apa tadi? 4H+ ditambah 4 elektron ditambah O2. Nah, ini diketahui berapa mol tadi? Ini dia 0,022 mol. Jadi ingat, Faraday itu sama dengan mol elektronnya. Jadi kalau Faradaynya 2, ya mol elektronnya nilainya juga 2. Ini Faradaynya 0,02, berarti mol elektronnya juga 0,02. Nah, sekarang kita perlu apa? Kembali kita perlu mol dari H+ untuk mencari konsentrasi. Mol H+ sama dengan apa? Mol H+ perbandingan koefisien 4/4 dikali 0,02. 4/4 dikali 0,02 berarti sama dengan 0,022 mol. Nah, baru kita cari konsentrasi dari H+-nya. Konsentrasi dari H+ sama dengan mol dikali liter, ya kan? Maaf, mol per liter. Mol per liter. Volumenya tadi berapa? Volume ini dia 500 ml. Kita jadikan liter ya. Ini kita tulis di sini. Volumenya adalah 500 ml sama dengan 0,5 liter. Nah, kita cari konsentrasi H+ sama dengan molnya berapa tadi? 0,02 dibagi 0,5. Nah, berapa ini hasilnya? 0,02 dibagi 0,5. 0,2 dibagi 5 ya. Jadi 0,04 ini. 0,04 molar. Kita jadikan bilangan 10 berpangkat. Ini sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2m. Nah, baru kita cari pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Berarti pH sama dengan, ya kan? pH sama dengan min log 4 kali 10 pangkat min 2. Berarti pH-nya adalah jadinya berapa? Ya, 2 min log 4. Nah, inilah dia pH larutan setelah elektrolisis. Terbukti setelah kita cari pH-nya ternyata di bawah 7. Kita lihat dari reaksi tadi ternyata di anoda menghasilkan H+. Oh iya, ini berarti bersifat asam larutannya. Setelah kita hitung pun pH-nya ternyata dia di bawah 7, yaitu 2 min log 4.
Kita ke pertanyaan yang B. Hitunglah volume gas oksigen yang terbentuk pada kondisi di mana 1,4 gram gas nitrogen ARN14 bervolume 2 liter. Nah, ini sama volume gas yang ditanyakan. Cuman kan sudah Ibu jelaskan di awal bahwa volume gas itu tergantung keadaannya. Kalau dia STP rumusnya berbeda, kalau dia tidak STP juga berbeda. Nah, ini kan nggak ada keterangan pada keadaan STP. Berarti ini kita gunakan rumus yang kedua pada P dan T yang sama, yaitu ini dia rumusnya. Volume zat pertama per mol zat yang pertama sama dengan volume kedua per mol zat yang kedua. Atau ciri khasnya di soal nih, dia dibandingkan dengan zat yang lainnya, baik itu volume maupun molnya. Nah, seperti soal yang B ini yang akan kita bahas. Sekarang kita coba jawab. Volume yang ditanya yang B ini adalah volume O2 pada saat ada keadaan lain, ada zat lain yaitu N2, masanya 1,4 gram, kemudian volumenya adalah berapa? 25 liter ya. 25 liter. Oke, sekarang rumus yang kita gunakan adalah ini volume gas tidak pada keadaan STP. Ya kan? Berarti rumusnya adalah volume O2 sama N2 yang akan kita bandingkan. Volume O2 per mol O2 sama dengan volume dari N2 per mol dari N2. Oke, kita lihat data masing-masingnya. N2 ini sudah diketahui, yaitu volumenya 25 liter. Ya kan? Kemudian molnya kita cari dulu. Mol adalah gram per mr karena dia adalah molekul unsur, berarti mr yang kita cari. Gramnya adalah 1,4 dibagi mr. Masih ingat menghitung mr N2? Berarti 2, N-nya ada 2 dikali ARN. Jadi 2 kali ARN. Masih Ibu tulis ini rumusnya, yaitu 1,4 dibagi ARN berapa tadi? ARN adalah 14. Berarti 1,4 dibagi 2 kali 4, 14. Jadi mol N2 sama dengan 1,4 dibagi 28. Hasilnya adalah berapa ini? 2 dibagi 1,4 dibagi 28 ya 0,005. Nah, ketemu mol N2. Sekarang yang kedua, O2 yang kita lihat, apa data yang sudah ada untuk O2? Ya, yang ditanya volumenya, berarti mol O2 ini pasti ada dong, diketahui di soal. Nah, memang dia diketahui tapi tidak diketahui secara langsung ya. Mol O2-nya tidak tertulis langsung sekian, tapi kita cari dulu. Dari mana kita cari? Lihat di reaksi. O2 itu ada di mana? Ada di reaksi di mana? A, anoda. Berarti kan reaksinya adalah di anoda. Anoda kita salin ini 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 tambah 4 elektron, ya kan? Diketahui tadi Faraday-nya berapa? Mol elektronnya adalah ini dia. Mol elektron sama ya di katoda maupun di anoda. Kebetulan ini juga digunakan di ini juga sudah ada diketahui 0,002. Sudah diketahui 0,02, berarti ini langsung elektronnya nilainya molnya adalah 0,002. Nah, yang mau kita cari adalah mol siapa? Ya, mencari mol O2. Apa rumusnya? Perbandingan koefisien lagi. Koefisien O2 dibagi koefisien elektronnya dikali mol dari elektronnya. Berarti 1/4 dikali 0,02. Berarti mol O2 adalah berapa ini? 1/4 dibagi 0,02. Ya, hampir sama dengan ini tadi. 0 ini ya 0,0055 mol. Nah, ketemu deh data dari O2 dan N2 molnya. Ini 1, kemudian ini 1. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Ingat Faraday ini jumlah mol elektron ini sama. Kita peroleh dari sini tadi. Ini dari data.
Ini kan ada di data nih 0,022 F, berarti mol elektronnya juga 0,02. Jadi ingat, mol elektron itu pokoknya sama dengan Faraday-nya. Kembali ke rumusnya. Volume O2 per mol O2 sama dengan volume N2 per mol N2. Ini sudah kita peroleh tadi, ini semua kita masukkan ke data. Volume O2 yang ditanya, kemudian mol O2 mana tadi? Ini dia, mol O2 0,05. Ya kan, kita masukkan ini 0,05 sama dengan mol volume N2 25 per mol N2 adalah 0,05. Setelah itu kali silang, ini volume O2 kali 5 kali 10 pangkat min 2, ini ibu ubah menjadi 10 berpangkat, jadi 5 kali 10 min 2 sama dengan 25 dikali, ini juga ibu rubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 3. Ini sama 5 kali 10 min 2 sama 5 kali 10 pangkat min 3 sama, bisa kita coret, ini 5 kali 10 min 2, yang ini min 3, jadi tinggal min 1, 5-nya sudah habis kita coret. Berarti volume O2 tinggallah ini 25 kali, ini masih ada 10 pangkat min 1, berarti volume O2 kita dapatkan adalah 2,5 liter. Nah, itulah dia soal-soal yang berhubungan dengan volume gas dan pH larutan dari reaksi elektrolisis. Baiklah, semoga video ini bisa kalian manfaatkan untuk belajar di rumah, dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat sampai detik ini ya. Amin amin ya robbal alamin. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.